Pembangunan bukan hanya sekedar gedung tinggi atau proyek besar, tetapi tentang hadirnya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Jalan merupakan wujud paling nyata dari pembangunan, melancarkan mobilitas petani, anak sekolah, hingga masyarakat yang membutuhkan layanan publik. Namun tidak semua wilayah merasakan, banyak desa yang bergantung pada jalan rusak untuk bekerja, bersekolah, dan ke pasar. Contohnya Cikesal, Kabupaten Serang. Melalui ini, kami memotret dalam pembangunan administrasi yang tidak pemerataan di Desa Sukarame. Berdasarkan KBRN Serang, 30 Januari 2025, warga Sukarame mengeluhkan jalanan-jalanan bolong dan bergenang di 3 tempat, Sukarame, Cimaung, dan Cilayang, sekitar 3 km. Mereka menyebutkan bahwa jalanan ini tidak layak disebut sebagai jalanan, tetapi sebagai empang lele. Kenapa? Karena jalan ini tidak hanya berlubang, tetapi selalu dipenuhi air ketika hujan datang. Nah, ketika hujan datang ini membuat masyarakat sulit untuk akses perjalanan, seperti ke sawah, anak-anak pergi ke sekolah, dan hal lainnya. Dari hal ini, membuat petani sulit memanen hasil sawah mereka, anak-anak pulang pergi sekolah, dan ibu-ibu yang pergi ke pasar harus putar balik mencari jalan lain agar tidak merusak kendaraan mereka sendiri. Nah, dari hal ini dinyatakan bahwa pembangunan jalanan atau pembangunan infrastruktur masih belum merata. Padahal daerah Sukarame ini tidak terlalu jauh dari pemerintahan Kabupaten Serang. Bisa kita ketahui bahwa daerah dekat saja masih belum merata, apalagi yang lain. Alasan kami memilih Desa Sukarame yaitu karena masalah utamanya menjadi tantangan nyata bagi administrasi pembangunan di tingkat lokal. Nah, Jalan Poros Sukarame, Cilayak, Cimaung menjadi akses utama masyarakat untuk menuju pasar, sekolah, dan juga lahan pertanian. Nah, karena jalan yang sangat rusak, banyak masyarakat yang sangat terganggu aktivitasnya. Ada beberapa pegawai yang tidak bisa lewat karena hujan besar, ada juga anak-anak yang harus berjalan kaki, dan juga kendaraan yang mudah tergelincir. Bagi kami, pembangunan bukan hanya sekedar tentang proyek besar di perkotaan, tapi juga di desa-desa kecil, karena dari sinilah kesejahteraan dapat dimulai. Masalah jalan rusak di Desa Sukarame berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah. Perda Kabupaten Serang nomor 3 tahun 2017 mewajibkan percepatan perbaikan jalan. Namun pembagian kewenangan membuat pelaksanaannya sulit. Jalan Sukarame, Cimaung, Cilayang berstatus jalan desa, sehingga perbaikannya menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Sementara dana desa terbatas untuk menangani kerusakan barang berat. Pemerintah kabupaten tidak menanggung beban itu karena anggaran untuk jalan berstatus kabupaten. Akibatnya masyarakat harus menunggu koordinasi dan realisasi bantuan. Kondisi ini menunjukkan birokrasi yang kaku dan dapat memperlambat pembangunan. Padahal kebutuhan warga mendesak. Jalan rusak dapat menghambat ekonomi, pendidikan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menurut Bintaro Cokroamijojo dalam PR Bayin Fadila 2013, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana menuju kondisi masyarakat yang lebih baik. Sedangkan Sendang P. Siagian menjelaskan bahwa administrasi pembangunan mencakup seluruh usaha bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dalam semua aspek kehidupan guna mencapai tujuan nasional. Dalam konteks Desa Sukarame, prinsip administrasi pembangunan belum berjalan optimal karena terkendala koordinasi dan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan. Akibatnya, kebutuhan warga belum tertangani secara cepat dan merata. Saat observasi di Desa Sukarame, kami menemukan kondisi jalan yang sangat tidak layak. Banyak titik aspal yang hilang dan berganti dengan tanah lumpur dengan lubang yang besar serta genangan air saat hujan. Kami melihat ban tersedak karena banyak tergelincir, warga menuntut kendaraannya agar tidak jatuh, dan siswa melintas dengan pakaian sekolah yang kotor karena terkena lumpur. Jalan yang seharusnya mempermudah mobilitas justru menjadi menghambat aktivitas harian. Oleh karena itu, kami mewawancarai warga. Baik Bapak, kami dari mahasiswa Untirta. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Fadila dan teman saya Alia Rohma. Saya Juki. Dengan Bapak Juki. Iya. Bapak Juki warga lokal sini, Iya. warga asli sini. Kalau untuk nama daerahnya sendiri di sini? Daerah kalau saya sih Brosono, Kampung Pelampitan. Kampung Pelampitan. Ya, Desa Sukamena.
Nah, yang kita lihat kan jalannya rusak ya, Iya. Pak. Nah, menurut Bapak sendiri pernah nggak nih ada pemerintah atau instansi yang datang ke sini? Belum lihat sih belum. Belum lihat. Iya. Ada ya. Lalu kalau dari harapan Bapak sendiri untuk daerah sini tuh seperti apa kepada pemerintah? Bapak mau menyampaikan apa gitu? Ya semoga jalan ditinjau lagi aja, dibagusin lagi lah, jangan sampai rusak. Kayak akses jalannya juga enak ya? Iya, iya, buat iya. lewatnya. Kira-kira ini rusak udah berapa lama, Pak? Ada setahun lah udah. Mm. Jika Bapak ini dikasih kesempatan atau ada video kita kayak bisa dilihat ke orang-orang kan ya, untuk pemerintah sendiri apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya pesennya sih supaya dibangun lagi aja jalannya. Gitu. Kalau untuk jalan mah, ya diperbarui lagi lah, jangan sampai rusak. Untuk memudahkan akses warga di sini juga ya. Iya. Untuk semua warga kan, anak-anak sekolah kan ke situ tuh pas pada sekolah. Ya supaya jangan rusak aja jalannya gitu. Sampai jalan situ nggak tuh jembatan tuh, kan rusak itu lagi Iya. tuh. Iya. Sedangkan itu turunan banget. Iya, iya, ngeri. Ya supaya diperbaiki lagi lah, kayak bagus. Ya udah gitu doang deh. Terima kasih Bapak. Iya. Ya Bapak atas Iya. waktunya. Sering lewat jalan dari sini gitu. Sering sih kalau lagi buru-buru suka kayak kempes, kayak apa sih, kalau hujan teh kadang sering licin di sininya, soalnya kayak ini doang yang rusak jalannya di sini. Oh, jadi ini tuh berdampak ya pada aktivitas gitu. Iya. Kayak apa ya, kalau apalagi kalau misalkan ada mobil terus kan nantinya apa sih, kayak ledok gitu tuh, terus nantinya kayak licin, terus kayak motor kepleset gitu. Ya. Sebelumnya pernah nggak sih ada pemerintah daerah itu yang meninjau kondisi jalan di desa ini? Kurang tahu soalnya kalau itu. Kalau menurut kamu, harapan kamu buat pemerintah ini terkait jalan rusak ini apa ya? Diperbarui sih. Soalnya pas itu cuman di aspal doang, jadi hancur lagi. Kamu ada nggak pesan-pesan buat pemerintah gini terkait jalan rusak ini? Pesannya sih cepet dibenerin biar nanti yang sekolah yang kalau buru-buru jalannya jadi nggak kempes, nggak betus, terus kayak cepet nyampe ke sekolahnya. Oke, terima kasih ya. Untuk memahami lebih dalam, kami membandingkan dua desa. Pertama, Desa Sukarame dan Desa Tegalmaja. Di Desa Tegalmaja sendiri, jalanan sudah sangat rapi, sehingga akses perjalanan itu tanpa hambatan dan hasil pertanian pun sangat bagus. Sedangkan di Desa Sukarame, jalanan itu masih rusak parah dan tergenang air jika adanya hujan. Padahal, potensi penduduk dan potensi pertanian itu sama. Karena hal ini dapat disimpulkan bahwa ada desa yang tertinggal dan desa yang sangat besar. Desa yang tertinggal itu padahal memiliki potensi yang sangat baik, tetapi kekurangan akses perjalanan atau kekurangan infrastruktur menyebabkan mereka tertinggal dari desa lainnya. Jangan sampai mogok begitu. Iya. Kayak begitu. Tapi kalau misalkan di sini Pak, pernah nggak jalannya rusak parah gitu? Tidak ada, nggak pernah parah di sini malah. Berarti Soalnya tinggi, tanah kan tinggi, jadi kan nggak kelihatan kayak air banjir kan gitu. Tanahnya tinggi, jadi nggak bisa ada belecak begadang. Bagus ini mah jalan. Jalan kan cuma lurus ini aja sih. Legok pabrik aja naik sana tuh gili. Nggak ada kesana ke sini, nggak ada. Cuma lurus aja. Nggak ada belok-belok sana ke sini, nggak lurus jalan. Enggak ya bisa. Itu kan dapat pemerintah. Jalan seluruh. Ya. Kan lurah tuh ya. Iya. Nah, iya. Lurah dari mana tuh? Kan dari pemerintah ya. Iya. Terus juga kan kalau jalan bagus tuh ini apa ngebantu aktivitas warganya juga jadi lancar ya Pak, enggak? Alhamdulillah lancar. Kalau misalkan Bapak ada nggak sih harapan buat Desa Tegalmaja tuh kedepannya kayak gimana? Nah, iya pengen hebat gitulah. Iya, berkembang gitu. Iya. Jangan sampai hatinya mati begitu, jangan sampai lanjut sana terus. Itu pengen saya tuh, pengen Bapak begitu. Pengen lanjut. Sampai semuanya apa ya? Lah iya, makmur gitu ya. Iya, nggak cuma yang daerah sini aja ya? Lah iya. Gitu Bapak pengennya.
desa aman, makmur, tentram, gitu. Pengen nggak gitu? Makasih ya Bapak. Iya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kelompok kami menyimpulkan bahwa persoalan di Desa Sukarame ini bukan sekedar soal dana. Secara objektif pandangan kelompok kami, kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur belum menjangkau seluruh wilayah secara adil. Pemerintah lebih fokus pada area yang dianggap strategis, sementara desa kecil seperti Sukarame itu masih tertinggal. Secara subjektif kelompok kami menilai bahwa masalah ini juga mencerminkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat perdesaan. Ketika masyarakat sudah lama menunggu perbaikan, tetapi belum ada hasilnya, rasa percaya terhadap pemerintah akan menurun. Pembangunan seharusnya tidak berhenti pada rencana, tapi benar-benar hadir di tengah warga, karena jalan bukan hanya penghubung antar wilayah, tapi juga penghubung harapan. 3. Solusi atau langkah nyata di lapangannya. Yang pertama, pemerintah desa dan warga dapat bekerja sama memperbaiki titik jalan paling rusak melalui padat karya. Yang kedua, dana desa difokuskan untuk perbaikan jalan poros Sukarame, Cimaung, Cilayang sebagai prioritas utama. Yang ketiga, pemerintah desa tetap dapat meminta bantuan teknis ke Dinas PUPR Kabupaten Serang karena dampaknya melibatkan beberapa wilayah. Yang keempat, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa harus dijaga agar aspirasi terus terpantau. Selanjutnya ada rekomendasi atau saran kebijakan ke depannya. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Serang perlu membuat program khusus untuk membantu perbaikan jalan desa yang rusak berat. Yang kedua, dibutuhkan kebijakan lintas instansi agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat status jalan. Yang ketiga, sistem monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan agar keluhan warga cepat ditinjak lanjuti. Yang keempat, transparansi anggaran harus diperkuat agar masyarakat mengetahui jadwal dan proses perbaikan. Jalan yang baik bukan hanya tentang aspal dan batu, tapi tentang harapan yang dibangun di atasnya. Kasus di Desa Sukarame mengingatkan kita bahwa pembangunan itu tidak boleh berhenti di atas kertas atau laporan. Ia harus benar-benar hadir di tengah masyarakat, menjawab kebutuhan mereka, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kami berharap pemerintah Kabupaten Serang dapat menjadikan kasus ini sebagai dorongan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, agar seluruh desa dapat merasakan arti dari pembangunan yang sesungguhnya. Pembangunan yang berpihak pada rakyat, karena membangun jalan berarti membangun kehidupan.